Dari WhatsApp grup ojol. Grup ojol. Ya, grup ojol awalnya kita dapat, saya lihat kayaknya menarik juga nih, apa jadi teknisi gitu kan. Akhirnya kita coba, itu pun nggak mudah ya, artinya kan karena pesertanya waktu itu, kuotanya sedikit banget untuk mendaftar itu. Akhirnya kita coba daftar, akhirnya nunggu beberapa hari, setelah ada tes ya, kayak semacam tes gitulah, kita lolos untuk pelatihan itu. Tahun berapa pas pelatihan, Pak? Tahun 2018. Itu tahapan waktu apa tes itu apa aja? Masih ingat nggak? Waktu tes itu kita datang ke PT ASKI ya, waktu itu ya, kita berkumpul di situ, dipanggil satu persatu. Waktu itu tes baca Quran, saya ingat saya waktu itu baca salah satu ayat lah, itu cuma random baca ayatnya, dites baca ayat, setelah itu udah suruh pulang, sama ditanya motivasi aja itu. Waktu dites dan ternyata tesnya suruh baca Quran, gimana? Apa rasanya? Ya alhamdulillah, karena kita juga muslim, baca Quran mah artinya nggak kaget-kaget banget lah, kita baca seperti biasa aja sih gitu. Tapi untuk apa proses interview yang ada baca Qurannya udah pernah belum sebelumnya? Belum ada, selama ini belum ada, baru itu aja yang aneh, rada aneh memang. Tidak biasa ya? Iya, tidak biasa, aneh karena itu. Kalau yang unik apa ya, paling kita suka ketemu, namanya kita ketemu sama konsumen bermacam-macam karakter ya. Ada yang rada-rada pertanyaan aneh, kadang-kadang karakternya berbagai suku bangsa kan, kadang-kadang kita juga ketemu sama orang bermacam-macam karakter bahasa itu kan, kayak gitu kan. Ya kita nyikapinya kayak gitu ya santai sih, santai. Apa kita perlu memahami juga karakter orang kayak gini seperti apa gitu. Kita ikutin alurnya dia aja. Kalau saya sih gitu aja biasanya. Komplainan terberat pernah pasang AC 2 PK waktu itu. Dia janjinya pasang AC, kita dealnya, karena itu kesalahan saya, karena kita nggak survei. Jadi buktinya kalau pasang AC harus survei lokasi. Setelah kita pasang ternyata AC-nya itu lantai 3, outdoornya itu, indoornya di lantai 1. Pipa panjangnya itu kurang lebih 15 meter. Kita harus las itu. Baru pasang sehari kita las, seminggu kemudian dia komplain, pas banget malam takbiran dia komplain. Nah kan kita bingung nih, malam takbiran dia komplain ngomong AC nggak dingin. Akhirnya dengan kita negosiasi gitu, kita minta habis setelah lebaran lah baru kita, karena kan kita pengen lebaran juga kan waktu itu kan. Akhirnya dia juga setuju, ya udah habis lebaran kita cek. Ya kita datang dengan penuh tanggung jawab sih, kita datang. Kita beresin sih. Mereka juga senang gitu, artinya ya mungkin dari pengalaman itu juga intinya harus lebih hati-hati lagi sih, karena kan ini pengelasannya pipa panjang ke atas itu dari lantai 1 ke lantai 3. Kita tuh bisa maju, kita tuh harus pertama tuh jujur itu yang pertama sih, sama sikap kita, attitude kita terhadap orang gitu. Karena kalau kita dari sikap aja orang udah bisa menilai. Kalau kita datang, kita ada salam nggak ke rumah orang, salah satunya itu kan, cara bicara kita gimana kan. Mungkin dari situ, itu mungkin dasarnya aja sih kalau menurut saya. Komunikasi yang penting juga, itu salah satunya. Alhamdulillah sih, dengan berjalannya saya, alhamdulillah kita banyak belajar juga ya. Artinya kita nggak dalam satu pergaulan, pergaulan juga harus diperluas juga ya, biar juga artinya pergaulan positif ya. Karena kan dengan banyaknya pergaulan kita di berbagai lini ya, maksudnya kan kita juga makin banyak teman. Dari situ kan mungkin rezeki juga bisa masuk dari mana ke mana kan, dari sana sini, artinya bisa begitu. Dari hasil AC alhamdulillah sih anak sudah bisa masuk pondok pesantren, rumah juga bisa naik 1 lantai gitu. Motor juga alhamdulillah udah dapat yang baru walaupun kredit, alhamdulillah. Istri? Istri 1 alhamdulillah. Sasarannya efek dari setelah pelatihan itu kan timbul, jadi rasa mandirinya itu timbul sebetulnya. Gitu. Mungkin kedepannya untuk tes awal itu memang harus diperketat lagi sih kalau menurut saya. Karena yang sudah berjalan sekarang itu banyak yang hanya coba-coba kalau menurut saya. Jadi dia nyoba buat pengetahuan sekedar itu, mereka nggak lanjut. Artinya kan banyak yang di luar sana yang ingin berkesempatan benar-benar ingin mengikuti pelatihan, tapi ya ini karena mungkin di awal dari seleksinya ya mungkin balik lagi ke pribadinya masing-masing personal sih, kayaknya sih itu.
Jadi kayaknya cuma ngetes maksudnya pengen tahu, ada yang seperti itu doang sih. Kalau menurut saya, karena dari awal kita pelatihan pun yang berjalan tuh nggak yang diharapkan, artinya paling nggak 50% aja harusnya udah alhamdulillah gitu. Harusnya 50% yang harus berjalan tetap berjalan. Kenyataannya kan nggak sampai segitu. Ya salah satunya komunikasi sih di grup. Benar kata guru kita juga, Pak Mus itu dibilang pernah kalau kata Pak Mus, kita beri salam Pak Mus kata salam aja kita nggak jawab, artinya gimana mau tahu kita di situ kalau ada rezeki, katanya. Itu dari hal kecil, artinya dari komunikasi via WhatsApp aja kita males gitu untuk jawab salam aja. Kan dari situ kan terpantau juga yang aktif siapa, yang kurang aktif siapa, atau yang nggak aktif sama sekali kan ketahuan dari situ. Mungkin dari hal-hal kayak gitu kan, karena dari situ banyak sekali job-job lemparan. Karena saya sendiri pribadi kalau lagi nggak kepegang, saya sering lempar juga. Artinya kita sama-sama saling mengisi gitu kan. Kita yang kebanjiran job ya kita kasih yang kurang, atau yang belum ada job kita. Nanti kan itu kan akan berbalik lagi sih ke pribadi saya. Saya ngerasakan seperti itu sih. Saya sangat berterima kasih ya kepada para pemberi donatur dari karyawan-karyawan Astra ya, Astra Group. Mungkin dari sisihan uang-uang dari mereka itu kan artinya pelatihan bisa terbentuk, terwujud ya. Efeknya pun ke kita nih yang bagian orang non pegawai, artinya kita bisa merasakan efeknya gitu. Artinya kita bisa mandiri dari hasil pelatihan itu gitu. Mungkin buat saya cuma bisa banyak ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh karyawan Astra, juga Amalia Astra, dan segenap staf yang telah mendukung program pelatihan di Astra.